Baik, yang pertama saya jelaskan yaitu pengertian dasar gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis gerbang logika. Adapun jenis-jenis gerbang logika, yang pertama yaitu gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR atau exclusive OR, dan yang ketujuh gerbang XNOR atau exclusive NOR. Yang pertama yaitu gerbang AND atau AND gate. Ini adalah simbol dari gerbang AND. Berikut penjelasannya. Di sini gerbang AND memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Di sini gerbang AND akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1. Seperti contoh ini. Kemudian, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 0. Seperti yang saya tunjukkan ini. Outputnya bernilai 0 karena di sini inputnya itu salah satu atau keduanya itu bernilai 0. Nah, simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya yaitu Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Nih, Z sama dengan XY. Kemudian yang kedua yaitu gerbang logika OR. Ini adalah simbol dari gerbang logika OR dan tabel kebenaran gerbang logika OR. Di sini gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran atau input 1 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 1. Contohnya seperti 3 ini, keluarannya bernilai 1 karena salah satu dari input yang dimasukkan yaitu bernilai 1. Jadi, keluarannya juga bernilai 1. Kemudian, jika ingin menghasilkan keluaran atau output logika 0, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Seperti yang saya tunjukkan ini, masukan atau keluaran atau outputnya bernilai 0 karena masukan atau inputnya ini keduanya bernilai 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya seperti ini, Z sama dengan X tambah Y. Kemudian yang ketiga yaitu gerbang NOT atau NOT gate. Di sini, gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang NOT disebutkan juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran atau
atau output yang berlawanan, atau bisa juga disebut dengan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran atau output dengan nilai logika 0 seperti ini, maka input atau masukannya harus logika 1. Ini ya. Jadi di sini jika kita ingin keluarannya atau outputnya ini bernilai 0, maka masukannya atau inputnya ini harus bernilai 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Ini ya. Di sini nih Z sama dengan X minus, tapi di sini di atas variabel inputnya. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu gerbang NaN. Di sini ini adalah simbol dan tabel kebenaran dari gerbang NaN. Arti NaN adalah not AND atau bukan AND. Gerbang NaN merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang AND. Di sini gerbang NaN akan menghasilkan keluaran 0 apabila semua masukannya atau input pada logika 1 ini ya, contohnya ini. Di sini keluarannya akan menghasilkan nilai 0 apabila masukannya atau inputnya itu semua bernilai 1. Dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran input 1. Contohnya seperti ini. Di sini di gerbang NaN jika masukannya salah satu masukannya bernilai 0, maka keluarannya bernilai 1. Ini ya. Kemudian yang kelima yaitu gerbang NOR atau NOR gate. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang OR. Di sini gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan atau inputnya bernilai logika 1. Seperti ini ya. Jadi keluarannya akan bernilai 0 apabila masukannya salah satu masukannya itu bernilai 1 atau inputnya bernilai 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Contohnya seperti ini. Nah, di sini jadi jika ingin mendapatkan atau menghasilkan keluaran 1, harus masukannya atau inputnya harus bernilai 0. Kemudian yang ketiga yang keenam yaitu gerbang XNOR atau XOR gate atau exclusive OR. Nah, di sini XOR atau exclusive OR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 masukan atau input dan 1 keluaran atau output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika
semua masukannya atau inputnya mempunyai nilai logika yang berbeda. Contohnya seperti ini. Masukan X-nya itu 0, Y-nya 1, dan hasilnya keluarannya yaitu 1 karena dia memiliki masukan atau input yang berbeda. Sama juga seperti yang di bawah ini, nilai masukan X-nya itu 1, nilai masukan Y-nya itu 0. Jadi keluarannya itu bernilai 1 karena masukan atau inputnya itu berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu gerbang XNOR atau exclusive NOR. Seperti gerbang XOR atau exclusive OR, gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan atau input, X dan Y. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOR. Di sini, gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau inputnya berlogika yang sama dan yang sama. Contohnya seperti ini. Masukan inputnya, input X-nya itu 0, input X Y-nya 0 dan keluarannya itu bernilai 1. Jadi jika ingin mendapatkan keluaran dengan bernilai 1, harus inputnya harus sama bernilai sama X dan Y. Kemudian mungkin sekian penjelasan tentang dasar dari gerbang logika. Saya akan lanjut ke penjelasan dasar dari aljabar boolean. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian aljabar boolean dan hukum-hukum yang terdapat pada aljabar boolean. Yang pertama saya jelaskan yaitu pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boolean. Kemudian adapun jenis-jenis hukum yang terdapat pada aljabar boolean, yang pertama yaitu komutatif, yang kedua distributif, yang ketiga asosiatif, yang keempat AND, yang kelima OR, dan yang keenam adalah inversi. Yang pertama yaitu hukum komutatif. Di sini hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh pada output rangkaian logika. Contohnya seperti perkalian gerbang logika AND dan penjumlahan gerbang logika OR, yaitu X dikali Y sama dengan Y dikali X, dan X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Pada perkalian dan penjumlahan, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Di sini contohnya ini di perkalian X dikali Y sama dengan Z. Di sini inputnya itu input X-nya 0 dikali dengan input Y-nya sama dengan input Y-nya 0 sama dengan keluarannya yaitu 0.
Itu salah satu contohnya. Kemudian di penjumlahan sama seperti itu juga. Dan yang kedua yaitu hukum asosiatif. Di sini hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya pada perkalian gerbang logikaan. Ini yaitu W dikali dalam kurung X dikali Y sama dengan dalam kurung W dikali X dikali Y. Dan penjumlahan dari gerbang logika OR yaitu W tambah dalam kurung X ditambah Y sama dengan dalam kurung W ditambah W tambah X ditambah Y. Pada perkalian dan penjumlahan kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan berubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama. Kemudian yang ketiga yaitu hukum distributif. Di sini hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Di sini contohnya itu W dikali dalam kurung X tambah Y sama dengan WX ditambah WY. Tadi di sini dikatakan hukum distributif itu menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Berarti walaupun variabel ini dapat disebarkan tempatnya, dan diubah urutan sinyalnya, tetap output atau keluarannya itu tidak akan pernah berubah atau tidak mempengaruhi output keluarannya. Kemudian yang ketiga yaitu hukum AND atau AND law. Disebut dengan hukum AND karena pada hukum ini menggunakan operasi logika AND atau perkalian. Ini ya, perkalian. Berikut ini contohnya. Di sini X dikali 0 sama dengan 0. Jadi input X 0 dikali dengan input 0 itu 0. Jadi hasil keluarnya itu otomatis 0 karena 0 dikali 0 itu sama dengan 0. Begitu pula dengan yang X dikali 1 sama dengan X. Jadi X dikali input X sama dengan 0 dikali dengan input 1 sama dengan bernilai 1, hasilnya jadi 0 dikali 1 itu hasilnya 0. Sama juga dengan X dikali X sama dengan X, dan variabel X dikali X sama dengan 0. Kemudian hukum OR. Di sini hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Apabila tadi hukum AND itu menggunakan perkalian, dan sekarang hukum OR itu menggunakan penjumlahan. Berikut contohnya. Di sini X ditambah 0 sama dengan X. Di sini ya X variabel input atau masukan X ditambah dengan input atau masukan 0, itu hasilnya 0. Karena di sini nilai X itu 0, nilai 0-nya 0, jadi 0 tambah 0 hasilnya 0. Sama juga dengan ini, X ditambah 1 sama dengan 1. Jadi contohnya ini nilai dari X ini sama dengan 0, sedangkan nilai dari 1 ini sama dengan 1, jadi 0 ditambah 1 itu sama dengan 1.
sama juga seperti x ditambah x sama dengan x dan variabel x tambah x sama dengan 1. Kemudian yang terakhir yaitu hukum inversi. Di sini hukum inversi menggunakan operasi logika. Note, hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan dua kali ya ini, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Ya. Bermula dari sini, kebalikan dua kali akan mendapatkan hasil yang sama atau hasil awalnya. Jadi, jika satu input atau masukan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika inversi sekali lagi, hasilnya akan kembali semula. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.